merasa kelompoknya yang paling benar itu memang boleh-boleh saja kelompoknya yang paling benar, tapi yang lain juga harus diakui bahwa kelompok yang lain juga benar gitu. Ini masalahnya ada sebagian kaku banget, sehingga kelompok yang lain itu salah penuh dengan bid'ah mungkar, kesesatan, dan kita adalah yang paling bagus. Ini masalah kita ini tidak mau bersatu. Padahal memang penyakit umat Islam itu dari dulu kan begitu. Jadi antar kelompok itu belum mau bersatu. Yang sebenarnya harus kita satukan tanpa kita menghilangkan perbedaan. Nah ini kita bersatu tanpa menghilangkan perbedaan. Kalau kita tentang Maulid Nabi itu udah kayak aku dinukman ya ini. Agamamu. Kan begitu kita ini. Lihat aja teman-teman kita. Masya Allah. Orang aksi dikatakan bubut. Padahal aksi itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, nggak angkat senjata. Beda lagi, angkat senjata dan aksi itu beda. Lah kok aksi kok mau ditumpahkan darahnya? Kan bahkan fatwa tumpahkan darahnya kan salah satu ustaz kan. Nah ini kan kacau. Tidak memahami aksi kita itu ngapain? Apakah kita ingin melengsarkan pemerintah? Apakah kita ingin apa? Untuk negara kita hancur? Enggak. P-nya menyuarakan kebenaran. P-nya menyampaikan kebenaran kan gitu. Bukan melengsarkan pemerintah, bukan memberontak. Karena memang nah kita itu kenyataannya kan kita selama ini kan hanya menyampaikan kebenaran. Bahwa Islam akan berkuasa, yes. Syaratnya Islam akan tegak itu udah pasti. Kapan? Wallahu a'lam. Tapi tugas kita sekarang adalah berjuang dan mengkader. Jangan kita itu keburu nafsu kita yang akan menang. Kader juga perlu. Jangan cuma semangat kita doang, anak kita harus kita siapkan. Karena ternyata untuk menaklukkan, menyambut hadis Rasulullah tentang kemenangan Konstantinopel itu dimulai dari Muawiyah, ternyata 800 tahun baru tercapai. Antum kalau lihat perang salib, ketika Al-Aqsa dikuasai tentara salib, apakah ujung-ujung tahun itu juga umat Islam menang? Tidak. 88 tahun. Dimulai dengan adanya Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk. Ini kan perjuangannya kan begitu. Kemudian ada namanya Imam Ghazali. Dan akhirnya Imam Ghazali berpisah dengan An-Nizamiyah, bikin madrasah sendiri. Mengobati penyakit umat itu waktu itu dengan kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali tidak berbicara jihad senjata, tapi lebih kepada pembangunan membersihkan penyakit umat Islam yang waktu itu rapuh. Bukan hanya orang awam, ulamanya pun begitu, pemerintahnya begitu, dan itu dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu Imam Ghazali perjuangan belum selesai, belum meninggal dunia. Siapa penerusnya? Yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Antum coba cek dalam kitab Ihya dan kitab Al-Bunyah, ada kemiripan, tapi beda mazhab. Karena Imam Ghazali mazhabnya Syafi'i dengan akidahnya Asy'ari. Kalau Imam Syekh Abdul Qadir Jilani adalah mazhabnya Hambali dengan akidahnya Salaf. Berbeda. Tetapi cek dalam kitab itu ada persamaan. Bicara adab fikih tasawuf itu di dalam kitab Al-Bunyah. Ihya pun sama. Dalam rangka apa? Pengen ini supaya umat ini penyakit wahdan tadi hilang. Penyakit rakus kepada dunia itu hilang. Karena kehancuran kita juga disebabkan oleh kita sendiri kan. Seperti itu. Lihat. Terus apa? Di akhir hayatnya Syekh Abdul Qadir Jilani punya murid namanya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dengan karangannya yang sangat cantik, yaitu kitab Al-Mughni. Saya punya kitab. Kalau pengen baca, kitab Al-Mughni itu muqaranah, kita muqaranah perbandingan mazhab. Tapi beliau tidak pernah menjelekkan mazhab yang lain. Tidak mengatakan mazhab yang lain sesat, enggak ada. Saya belum pernah membaca. Kemudian beliau bawa mazhab Syafi'i sesat. Begitu luar biasa bijaksana. Nah, Ibnu Qudamah inilah
di antara menjadi salah satu pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini ternyata itu kita perjuangan itu ternyata nggak bisa buru-buru begitu. Ternyata butuh tahapan-tahapan. Nggak begitu hari ini berjuang, hari ini menang. Enggak. Dan memang begitu kenyataannya. 88 tahun baru Al-Aqsa dikuasai lagi oleh kaum muslimin. Penantian yang panjang, tapi tidak berhenti berjuang. Makanya kita itu kalau berjuang nggak bisa, cari perjuangan B. Jadi kita itu harus cerdas dalam berjuang, jangan memaksakan A. Lihat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan tetap pada waktu itu juga jihad angkat senjata, gelora jihad pun dikorbankan. Ketika perang salib kita kalah, langsung ulama itu sudah ngomong tentang jihad senjata. Tetap di sisi lain juga ada ulama-ulama yang berbicara tentang penyakit-penyakit umat Islam. Di antara yang terkenal dari Imam Ghazali sama Syekh Abdul Qadir dan Jilani. Seperti itu. Harus kita pahami. Nah, madrasah Ghazali, madrasah Jilani ini harus ada saat ini. Kalau kita baca di kitabnya John Gaga, mohon maaf kita tersinggung. Albumnya yang baru dengar, iya kan? Nah iya. Sekali kata albumnya dibaca katanya nama Ro ada kan seperti itu. Nah ini, padahal nggak ada seperti itu. Saya ada kitabnya. Makanya bagaimana kita ini, coba contohlah Imam Ghazali, contohlah Syekh Abdul Qadir Jailani bagaimana. Tapi mereka berdua tidak penjilat. Mereka punya madrasah sendiri, seperti itu. Bukan sudah penguasa tegasnya luar biasa. Imam Ghazali, Syekh Abdul Jailani dan mereka ketika ada kemungkaran, dan tujuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Coba baca kitabnya, coba kaji kitab Isya. Kapan-kapan kita kaji, ayo, banyak apa aja. Nah gitu, dan gitu ya, monggo.